Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang kudus dan mulia, Bapa yang ajaib dan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 21, ayat 18 sampai ayat yang ke-23, yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau, ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu, bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki, supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam bacaan nats firman Tuhan hari ini, kita bersama memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus menubuatkan mengenai perjalanan kehidupan dari Rasul Petrus dan juga Yohanes. Kita bisa merenungkan nasihat tentang 3 prinsip dalam menghadapi masa depan. Yang pertama, Tuhan Yesus mengetahui dengan pasti dan jelas tentang masa depan kita. Tuhan Yesus mengetahui dengan pasti dan jelas tentang masa depan kita, seperti Ia tahu masa depan Petrus. Ia berdaulat, mengontrol, dan mengetahui masa depan umat-Nya dengan pasti. Melihat ke depan, kita mudah khawatir karena keterbatasan kita sebagai manusia. Manusia terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Semakin kita bersama Tuhan, maka kita semakin tenang melihat masa depan kita. Pandangan mata kita hanya bisa melihat dekat, tetapi Tuhan tidak terbatas dan bisa melihat jauh ke depan. Menarik untuk diperhatikan bahwa dari segi manusia, masa depan Petrus menyedihkan. Di masa depan, ia akan mati sebagai martir, dan ia akan membiarkan dirinya hidup dalam ketaatan dalam menghadapi situasi yang sulit. Ia tidak takut mati dan ia tidak akan menyangkal Tuhan Yesus lagi. Apa poinnya?
Apa yang dipandang Tuhan jauh lebih penting dan bukan yang dipandang oleh manusia. Jadi artinya mutu atau kualitas hidup kita tidak bergantung kepada lamanya kita hidup dalam melayani Tuhan. Tidak tergantung di mana kita melayaninya, dan tidak bergantung pada banyaknya harta kita. Mutu hidup kita bergantung pada kehidupan yang memuliakan Tuhan Yesus. Kehidupan yang berfokus pada ketaatan, tunduk, dan ikut pada kehendak-Nya. Ironisnya pada umumnya penderitaan atau masalah yang kita hadapi bukan karena kita ikut Yesus atau melayaninya, tetapi karena ketelodoran kita, ketidaktaatan dan kesalahan kita sendiri. Yang kedua, fokus pada pribadi Yesus, bukan manusia. Tuhan Yesus melarang Petrus melihat orang lain, tapi lihat Yesus saja. Yohanes, murid Tuhan yang dikasihi Yesus, mempunyai masa depannya sendiri. Yesuslah yang berdaulat atas masa depan setiap umatnya. Ibrani pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan." Dalam kehidupan yang penuh tantangan ini, kita harus memandang kepada Yesus, sehingga tindakan tersebut mengubah hidup kita. Kecenderungan manusia suka melihat orang yang bisa jadi membuat kita membandingkan dan akhirnya menjadi iri hati. Ingatlah bahwa iri hati merusak tulang bagian dalam hidup kita, yaitu pikiran, hati, dan perasaan kita. Yang ketiga, mengikuti Yesus dengan segenap hati dan sukacita. Yesus berkata pada Petrus, "Ikutlah aku." Artinya, gaya hidup kita adalah gaya hidup dalam ketaatan pada Yesus Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk tinggal, tetap fokus, dan terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Maka kehidupan kita akan menghasilkan buah. Tetap dalam Yesus akan memiliki buah. Buah adalah hasil dari hati yang terpikat atau hubungan erat dengan Yesus. Perhatikan dan amati sekali lagi dengan baik ajakan Yesus, "Ikutlah aku." Ikutlah aku berarti ada keputusan pribadi yang diambil. Ada dedikasi, komitmen, dan pengorbanan dari kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Mematikan ego kita kepada pimpinan Tuhan. Ikut Yesus berarti kita memberikan iman kita pada Yesus untuk mengalahkan kekhawatiran kita. Berbicara masa depan, karakter gaya hidup kita sekarang mempengaruhi, menentukan masa depan kita dengan baik. Itulah sebabnya Yesus berkata pada Petrus, "Ikutlah aku," dalam bentuk sekarang, present. Sikap atau hidup sekarang ditentukan oleh tujuan yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu hidup penuh kesetiaan, ketaatan pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menentukan dan tahu masa depan kita, tetapi kita mempunyai tanggung jawab hari ini. Ingatlah bahwa kecantikan, ketampanan, kesuksesan bisa hilang dan pudar, tetapi karakter seperti Yesus akan terus tetap bertahan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, panggilan "Ikutlah aku" yang Yesus ucapkan kepada Petrus bukanlah sekedar undangan biasa, melainkan sebuah panggilan yang menuntut totalitas hidup, kesetiaan, dan kerelaan untuk mempercayai Allah sepenuhnya. Hal ini menjadi sangat relevan bagi kita yang hidup di zaman modern, ketika begitu banyak suara lain yang mencoba menarik perhatian kita dan memalingkan mata kita dari Yesus. Dunia menawarkan kenyamanan, kesuksesan, popularitas, dan segala sesuatu yang seolah dapat menjamin masa depan kita. Namun semua itu hanyalah semu dan sementara. Yesus memanggil kita bukan untuk berjalan di jalan yang mulus dan bebas dari penderitaan, melainkan di jalan salib, jalan yang mungkin penuh tantangan, tetapi pada akhirnya membawa kita kepada kemuliaan. Sama seperti Petrus yang telah jatuh menyangkal Yesus, tetapi kemudian dipulihkan dan dipanggil kembali untuk melayani.
Demikian juga kita yang seringkali goyah, seringkali gagal, seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain, tetap mendapat kesempatan untuk kembali berdiri dan melangkah di jalan Tuhan. Kuncinya adalah kita tidak lagi fokus pada orang lain, seperti Petrus yang penasaran dengan nasib Yohanes, tetapi fokus kepada Yesus yang sudah lebih dahulu berjalan di depan. Dengan cara ini, kita tidak akan mudah digoncangkan oleh keadaan, tidak terjebak dalam iri hati atau kecewa, melainkan hidup dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Sang Pemimpin dan Penyempurna iman kita. Panggilan untuk mengikut Yesus adalah panggilan yang harus dijalani dengan sukacita, bukan keterpaksaan. Mengikuti Yesus berarti kita belajar mempercayakan masa depan kita yang penuh ketidakpastian ke dalam tangan Allah yang penuh kasih. Mengikuti Yesus berarti kita bersedia untuk melepaskan kendali, menyerahkan arah hidup kita kepada Dia, Yesus yang lebih tahu daripada kita. Dan mengikuti Yesus berarti kita rela menjalani proses pembentukan, walaupun seringkali proses itu menyakitkan dan tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun justru di dalam ketaatan itulah kita menemukan damai sejahtera yang sejati, karena kita sadar bahwa hidup kita ada dalam genggaman Tuhan. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berbalik, bahkan orang-orang di sekitar kita bisa mengecewakan. Tetapi Yesus tidak pernah berubah. Kasih-Nya tetap, janji-Nya setia, dan kuasa-Nya nyata dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ini bukan hanya kata-kata yang ditujukan kepada Petrus 2000 tahun lalu, melainkan juga kepada kita hari ini. Tidak peduli sejauh apa kita pernah jatuh, sekeras apa hati kita pernah membangkang, atau seberapa besar kita pernah menyimpang, Yesus tetap membuka tangannya dan berkata, "Ikutlah aku." Pertanyaannya, apakah kita akan terus menunda? Ataukah kita hari ini mau mengambil keputusan untuk kembali fokus kepada Yesus, berjalan bersama Dia dengan penuh kesetiaan, dan mempercayakan masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Engkau Allah yang baik, Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang berkuasa dan ajaib. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak takut menghadapi masa depan kami. Terima kasih untuk panggilan-Mu yang begitu jelas dan penuh kasih. Ikutlah aku. Kami sadar betapa seringnya kami goyah, menoleh ke kanan dan ke kiri, membandingkan diri dengan orang lain, bahkan meragukan rencana-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dan tolonglah kami, agar hari ini dan seterusnya kami mau mengarahkan mata hanya kepada-Mu, berjalan dalam ketaatan, dan mempercayakan seluruh masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih.
Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Memberkati perekonomian mereka ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap persoalan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.